Sehingga kami tahu bahwa apapun keadaan kami, Engkau peduli dan Engkau ikut campur dalam segala sesuatu. Hari ini berbicaralah kepada kami, karena kami tahu bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami, dan juga berbicara di setiap anak-anak Tuhan yang mendengar, sehingga Engkau sendiri yang berbicara kepada mereka dari hati ke hati, sehingga hari ini bukan hanya sekedar ibadah biasa, tetapi suatu perjumpaan dengan Tuhan dan suatu perkataan dari Tuhan sendiri kepada setiap daripada kami. Kami siap dan kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap katakan amin. Oke. Ya, kita hari ini mulai aja bahwa hari ini kita memasuki lagi di mana ibadah kita akan langsungkan dengan online. Tetapi apapun juga tidak akan mengurangi karena Allah Maha Kuasa, Maha Hadir dimanapun Anda berada. Dan hari ini tema yang kita bawa adalah kuasa kebangkitan. Masih karena kita memperingati terus kebangkitan Tuhan Yesus. Dan temanya hari ini, subtemanya adalah titik balik. Diambil dari Yohanes 20 ayat 11 sampai 18. Cerita ini sudah terkenal. Tapi saya mau ngambil latar belakangnya aja supaya kita tidak terlalu banyak berlarut dengan ayatnya. Tetapi Anda, saya undang untuk baca nanti kalau di rumah ya. Kita mulai dari 20 ayat 1, kira-kira begini saudara-saudari. Sesudah Yesus mati disalib, kemudian dia ditaruh di dalam garden tomb, yaitu dimakamkan sebuah gua. Kemudian pagi-pagi sekali ya salah seorang muridnya ataupun yang terhubung dengan dia, yaitu Maria Magdalena, kemudian mendatangi untuk membawa, mungkin mau membalsami ataupun juga. Dan ketika Maria Magdalena, di dalam Yohanes tidak dikatakan dia sendiri ataupun bersama yang lain, tetapi dalam Matius, Lukas dikatakan dia tidak sendiri. Tapi itu bukan menjadi topik masalahnya. Yang kita tahu adalah Maria Magdalena datang. Ya, kemudian ketika dia datang, dia melihat kubur itu sudah kosong, dan dia kaget sekali. Lalu dia lari kepada muridnya, yaitu Petrus dan Yohanes, dan mengabarkan bahwa kubur itu sudah kosong, Yesus sudah hilang, mayatnya sudah hilang. Lalu mereka berdua, murid ini segera berlari ke kubur itu dan mereka melongok, dan ternyata benar. Ya, tetapi kemudian Maria Magdalena baru sampai lagi setelah dia mengabarkan kepada murid-murid, dan murid-muridnya lari. Mungkin Maria Magdalena tertinggal di belakang. Lalu sesudah Petrus Yohanes balik lagi, dia baru sampai lagi. Dan inilah kelanjutan ceritanya daripada firman ini, yaitu Yohanes 20. Kita mulai dari 11-12. Saya bacakan buat Anda sekarang menyimak, karena ini perlu Anda mendengar dengan sungguh-sungguh ya, agar Anda diberkati. Saya percaya ketika Anda sungguh-sungguh Anda mendengar, Anda akan sangat diberkati sekali ya. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat. Ia berpakaian putih, yang seorang duduk sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ya, ini saya biasanya mengasih Anda ilustrasi supaya Anda bisa mengikuti, membayangkan keadaan saat itu ya. Kemudian dikatakan lagi di ayat 13, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, kepada Maria, "Ibu, mengapa kau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ya, 15 kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa kau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kemudian Yesus berkata kepada Maria. Maria berbalik dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Dan kemudian Maria Magdalena segera pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan
hal-hal itu kepadanya. Amin, Bapak Ibu. Jadi Anda sudah mendapatkan bayangan tentang ceritanya, bagaimana Maria ketika dia balik lagi ke kubur Yesus, dan dia begitu sedih, kemudian dia berjumpa dengan Yesus di situ. Ya, nah, Bapak Ibu, di sini ataupun di sini kita akan melihat begitu banyak makna daripada kebangkitan Tuhan Yesus yang dikatakan bahwa dia menampakkan pertama kali kepada Maria Magdalena. Begitu banyak maknanya. Ya, tetapi kita akan melihat sebagian kecil aja karena saya begitu tertarik dengan suatu hal yang disebut hubungan. Tetapi sebelum itu saya mau kasih unjuk dulu begitu betapa kebangkitan Tuhan Yesus di kuburan ini, saudara. Ya, dia dengan kejadian Yesus bertemu dengan Maria Magdalena, ini hal yang luar biasa. Pertama saya mau kasih unjuk Anda dulu betapa kebangkitan Tuhan Yesus adalah titik balik pemulihan dari manusia. Semua manusia. Dan kalau Anda lihat di sini, saya akan hanya membahas sekilas supaya Anda melihat betapa ini suatu desain Tuhan, bukan suatu kebetulan. Oke? Ya, Anda akan melihat di sini akan ada dua taman. Ya, dua taman begini, saudara-saudara. Kalau kita tarik balik di Taman Eden, ya, Taman Eden adalah manusia bersekutu dengan Tuhan dengan akrab, tetapi kemudian dosa merusak mereka, merusak hubungan ke mereka. Tetapi kemudian di kuburan ini disebut, kalau bahasa Inggrisnya garden tomb, taman kuburan. Ya, di taman kuburan ini, saudara-saudari, apa yang terjadi adalah pemulihan kembali. Dulu hubungan manusia retak, tetapi sekarang mereka menjadi satu. Yesus katakan, Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Manusia telah kembali menjadi satu. Nah, kemudian ada dua pasang malaikat. Ketika di Taman Eden, malaikat ini disuruh Tuhan, cherubim disebutnya, adalah dengan pedang yang bernyala-nyala, mereka berjaga supaya Adam dan Hawa, manusia, tidak bisa kembali ke Taman Eden. Tetapi di sini, saudara-saudari, malaikat ini di dalam gua di mana Yesus dikuburkan, Anda melihat malaikat ini justru memperlihatkan, silakan lihat Yesus yang sudah bangkit ini. Dia sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi bahwa malaikat ini menjaga supaya dia tidak dekat mendekat Yesus. Bahkan Maria bisa mendekat kepada Tuhan Yesus yang telah bangkit. Kemudian dalam hal ini juga diperlihatkan ada dua wanita. Ketika ketika Taman Eden, wanita ini adalah Hawa. Hawa saat itu, saudara-saudari, ketika saat itu adalah dia melihat bahwa buah yang diperlihatkan oleh si ular jahat, si iblis ini begitu menarik. Dilihat oleh mata, dipandang oleh mata. Tetapi di sini Maria, dia berhadapan dengan Tuhan, tetapi dia melihat, tetapi dia tidak mengenal itu Tuhan. Tetapi ketika dia mendengar suaranya, dia tahu itu Tuhan. Bapak Ibu, bukankah ini luar biasa? Ya, inilah pemulihan. Sebelumnya Hawa diunggah melambangkan wanita, kaum wanita, dan wanita itu adalah lambang gereja. Sebelumnya dipersalahkan, tetapi sekarang Yesus datang kepada kaum Hawa, lambang daripada gereja, untuk kembali dipakai Tuhan. Karena di sini Maria dipakai Tuhan untuk memberitakan kepada para rasul. Dipakai Tuhan lagi. Sebelumnya Hawa adalah gambaran wanita, gambaran gereja, dianggap bersalah, dianggap jadi sumber kejatuhan. Tetapi sekarang, amin. Kemudian juga diperlihatkan di tempat ini ada dua penjaga kebun di Taman Eden. Adamlah penjaga kebun itu. Tetapi di sini Maria mengira Yesus adalah penjaga kebun, dan ini ada satu paralel. Tetapi di Taman Eden ada penjaga kebun. Dia tidak membuat kebun itu bersumber kepada pohon pengetahuan. Tetapi sekarang Yesus Adam yang kedua, yang juga adalah penjaga kebun, dia bersumber kepada pohon kehidupan, dan dia sendiri pohon kehidupan. Nah, semua ini membuat kita dipulihkan. Pemulihan manusia, gereja, dipulihkan posisinya dan identitasnya. Posisi kita kembali dipulihkan sebagai anak Allah. Identitas kita kembali dinyatakan bahwa kita kembali adalah orang-orang yang memiliki otoritas dan kuasa. Amin. Nah, ini kita tidak bahas hari ini, tetapi Anda melihat keluar biasaan daripada kejadian
kebangkitan Tuhan Yesus di taman kuburan ini. Amin. Nah, ini yang kedua kemudian adalah yang ini yang saya mau tarik kepada Anda. Anda perhatikan, setelah Anda tahu bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah titik balik pemulihan manusia dan gereja, tetapi kembali Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan Yesus tidak akan ada berarti bagi Anda dan saya kalau tidak menjadi titik balik pemulihan pribadi. Ini harus kita tahu. Banyak orang dia tahu Yesus bangkit, banyak orang percaya Yesus bangkit, tetapi dia tidak mengalami pemulihan kehidupannya. Karena kebangkitan Tuhan Yesus harus dialami setiap pribadi, bukan dari kata orang. Nah, kita melihat apa yang terjadi dengan Maria Magdalena. Ya, di ayat 13 dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepadanya, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia diletakkannya." Saudara-saudari, Maria datang pagi-pagi ketika masih gelap. Coba Anda bayangkan, apa yang dia harapkan saat itu adalah dia mengharapkan pagi-pagi ketika gelap, hatinya sedang hancur, hatinya sedang sedih, dan saat itu juga ketika dia melihat tidak ada lagi mayat Yesus, dia semakin hancur. Karena apa? Karena dia datang dengan ekspektasi, dengan pengharapan bahwa dia akan menemukan Yesus yang mati. Dia memiliki suatu tujuan ketika dia datang adalah untuk meratapi, untuk menangisi keadaan dia yang ditinggal orang yang peduli sama dia. Itulah ekspektasi Maria Magdalena. Itulah yang membuat dia menangis, dan itu dia bertambah sedih lagi ketika dia tidak menemukan mayat Yesus. Dan kemudian Bapak Ibu, ketika Yesus datang, Yesus menemui dia. "Ibu, mengapa engkau menangis?" Pertanyaan yang sama yang diucapkan oleh malaikat itu diucapkan lagi oleh Yesus. Tetapi indahnya adalah Yesus tidak berhenti pada pertanyaan itu. Yesus berkata lagi, "Siapakah yang kau cari?" Inilah Tuhan kita. Tuhan kita, orang-orang kalau bertanya hanya melihat penampakan luar aja. Ketika orang melihat Maria Magdalena yang menangis, mereka bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Tetapi Yesus mengerti apa yang terjadi di hatinya. Yesus tahu Maria menangis karena mencari Tuhan, mencari Yesus. Sebab itu dia lanjutkan bertanya, "Siapa yang kau cari?" Bapak Ibu, Tuhan selalu tahu isi hati kita. Apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kesedihan kita, apa yang menjadi kerinduan kita, Tuhan tahu. Manusia ataupun siapapun juga, bahkan malaikat tidak tahu isi hati kita. Tetapi saya mau katakan, Tuhan tahu. Tuhan tidak pernah ngerti kita. Dia tahu Anda berbeda dengan yang lain, tetapi dia sangat peduli. Kita lanjut lagi. Kemudian Maria berkata, itu dia pikir penunggu taman. Dia masih berkata, "Tuhan, kalau itu Engkau yang ambil, katakan, aku akan ambil lagi, aku akan bawa sendiri dia, supaya aku dapat mengambilnya, supaya aku dapat merawatnya ataupun membalsaminya dengan benar." Itu punya kerinduan Maria. Banyak orang percaya hari-hari punya kerinduan yang tulus. Saya percaya mereka punya kerinduan yang tulus, tetapi mereka tidak hidup di dalam kuasa kebangkitan. Mereka masih mau melakukan sesuatu untuk menyenangkan Tuhan. Mereka masih membuat sesuatu sepertinya untuk berkorban buat Tuhan. Bapak Ibu, kita tidak salah, tetapi ketika kita tidak tahu dan tidak hidup dengan Yesus yang bangkit, maka kita tidak akan mengalami kemenangan. Kemenangan itu diberikan dan kita harus gunakan. Kemenangan itu tidak langsung terjadi. Anda sudah diberikan, tetapi Anda harus gunakan. Prinsip di kerajaan Allah adalah Anda diundang, tidak dipaksa. Bapak Ibu, berita tentang kuasa kebangkitan inilah yang hendak dihancurkan oleh si iblis. Oleh sebab itu ketika Anda berbicara tentang kuasa kebangkitan Yesus yang bangkit, maka begitu banyak orang yang meragukan, begitu banyak serangan. Anda tahu Abraham memberitakan kuasa kebangkitan ketika dia mau mengorbankan Ishak. Dia percaya satu hal, apa? Dia percaya Allah sanggup membangkitkan Ishak. Dia percaya pada kuasa kebangkitan. Dan ketika dia mengorbankan Ishak, dia percaya pada kuasa kebangkitan, maka dia disebut orang yang beriman. Dan hal-hal yang besar mulai terjadi saat itu. Inilah kenapa iblis tidak mau Anda hidup di dalam kuasa kebangkitan. Anda ngerti kuasa kebangkitan dan tidak hidup dalam kuasa kebangkitan, karena supaya Anda tidak melihat pemulihan. Anda tidak melihat kuasa kebangkitan itu
bekerja dalam hidup Anda dan saya. Oleh sebab itu kita harus mengerti ini dan harus kita melihat ini, dengarkan ini baik-baik. Ya, ketika Maria melihat bahwa Yesus ada, dia nggak mengerti karena apa? Nanti kita akan lihat. Tetapi ketika Yesus berkata, ya, lihat, Anda sudah tahu ini bahwa Maria datang dengan putus asa yang amat bertawar hati, tapi ketika Yesus berkata kepada dia, Maria, dan dia langsung kenal. Dia panggil Rabuni. Bapak Ibu, ketika Maria berkata Rabuni, bukan hanya berarti katanya guru, bukan. Artinya master bahasa Inggrisnya. Tetapi ini juga ini disolat begini. Terjemahannya harusnya adalah my master, guruku, tuanku. Bukan hanya sekedar guru, tuan, bukan. My master, guruku. Anda nggak lihat nggak perbedaannya? Perbedaannya adalah ketika Anda menambahkan kataku, guruku, tuanku, itu adalah suatu hubungan. Bukan hanya sekedar biasa-biasa. Itu adalah suatu kedekatan. Dan ketika Yesus memanggil namanya Maria, Anda tahu bahwa gembala, dalam Yohanes 10 dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku. Begitu banyak orang hanya sekedar mau melihat Tuhan, mau melihat Yesus datang hadir, mau melihat mujizat, tapi tidak banyak orang mau membuka telinga mendengar perkataan Tuhan, mendengar firman Tuhan. Itulah sebabnya kita kadang tidak melihat kuasa kebangkitan karena kita lebih mau melihat daripada mau mendengar. Tetapi Yesus katakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku memanggil mereka dengan namanya. Oleh sebab itu Yesus memanggil Maria bukan ibu, Maria. Karena Maria adalah dombanya. Dan gembala yang tak baik mengenal nama Maria. Maria adalah domba, dia tahu itu suara Tuhan. Walaupun mungkin penampilannya dipenuhi dengan kemuliaan, walaupun penampilan Yesus mungkin berbeda, ataupun saya nggak tahu kenapa, tetapi ketika dia mendengar suaranya, domba mengenal gembalanya. Pertanyaannya, apakah kita mengenal suara Tuhan? Kita harus mendengar firman Tuhan baru kita mengerti itu suara Tuhan. Karena Tuhan selalu berbicara di dalam koridor firman-Nya. Enggak pernah yang lain. Kuasa kebangkitan saya katakan adalah suatu kuasa yang membuat suatu hubungan pribadi. Ketika itu menjadi suatu hubungan pribadi, itu menjadi masalah pribadi Anda dengan Tuhan, maka Anda akan melihat kuasanya. Anda melihat Maria Magdalena ketika dia menemukan kubur yang kosong, ya orang bilang, ketika banyak orang bilang kubur kosong, membuktikan dia hidup, dia bangkit. Tetapi buat Maria Magdalena, ketika dia melihat kubur kosong, it's nothing, gak ada artinya buat dia. Ketika dia berbicara dengan malaikat, buat dia juga gak ada masalahnya, saudara-saudari. Ya, ketika dia ngajak murid-muridnya, Pak Petrus dan Yohanes datang, lalu dikatakan di dalam Yohanes 20, ya kalau salah ayat kemudian ayat 6 dan 7, saudara-saudara, mereka murid 8, saudara-saudara, ya ayat 8 dan 9, saudara-saudara, ini dia saya taruh di sini. Maka masuklah murid yang lain, ini yang lebih dahulu sampai di kubur Yohanes, dan ia melihatnya dan percaya. Maria memiliki teman-teman yang bisa menerangkan. Kenapa? Karena mereka mulai melihat dan mereka percaya. Sebab selama ini mereka belum mengerti. Sekarang mereka melihat kitab suci mengatakan Yesus harus bangkit dari orang mati. Petrus dan Yohanes mengerti dan dia bisa kasih tahu dengan Maria. Maria, ini sudah tertulis sebelumnya. Tetapi buat Maria itu gak penting, Bapak Ibu. Buat Maria gak penting. Kenapa? Bapak Ibu, banyak daripada kita mengandalkan hal-hal seperti ini. Tetapi kuasa kebangkitan bukan karena melihat bukti. Kubur kosong melihat adalah suatu bukti. Tetapi orang yang mau terhubung dengan kuasa kebangkitan, dia gak peduli bukti. Lalu malaikat adalah suatu hal yang adikodrati. Tetapi orang yang mau terhubung dengan kuasa kebangkitan Yesus tidak berpatokan pada mujizat pada kuasa adikodrati, tetapi dia berpatokan pada kasihnya kepada dia yang bangkit. Lalu kemudian saudara-saudari, orang yang mau terhubung dengan kuasa kebangkitan secara pribadi, dia gak perlu mengerti tentang doktrin, ajaran-ajaran. Yang dia perlu adalah dia mendengar
kasihnya, orang yang dikasihnya pribadi, dikasihnya berbicara kepada dia. Banyak daripada kita. Bapak Ibu tidak hidup dengan seperti itu. Banyak orang hari-hari ini ribut dengan doktrin. Doktrin adalah berdasarkan paham apa yang kita mengerti. Banyak orang ribut dengan sekali lagi hal-hal mujizat, dengan segala sesuatu yang sensasi. Malaikat adalah sesuatu yang adikodrati, tetapi itu tidak membuat kita memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Banyak orang juga, saudara-saudari, ya, ribut dengan hal-hal yang dia katakan fakta, lalu dia jabarkan semua. Tapi itu nggak akan membawa kita kepada kuasa kebangkitan itu. Tetapi Maria datang, Bapak Ibu, dia datang dengan satu pengertian. Dia datang dan ini yang dia butuhkan. Ya, kuasa kebangkitan yang menghubungkan kita dengan pribadi Yesus, yang membuat kuasa kebangkitan itu menjadi hubungan pribadi, dan memiliki dampak kepada setiap pribadi. Bukannya agama. Agama akan memberikan kita sesuatu, menunjukkan kita, memperlihatkan kita sesuai kepada hal-hal doktrin. Bukan yang mujizat. Mujizat hanya sekedar sensasi, dan bukan sensasi, tapi itu yang membangkitkan sensasi di dalam kita. Bukan berarti tidak ada mujizat, bukan berarti tidak ada doktrin, tetapi setiap orang yang hanya berpegang pada doktrin akan kecewa. Setiap orang yang hanya berpegang pada mujizat akan kecewa. Setiap orang yang hanya memperlihatkan bahwa Yesus adalah fakta, membacakan fakta sehingga harus melihat bukti, akan kecewa. Siapa yang akan kecewa? Yang akan kecewa adalah dia yang menemukan bahwa Yesus adalah pribadi yang mengenal dia secara pribadi. Maria mendapatkan Yesus memanggil dia dengan namanya. Maria mendapatkan bahwa dia adalah orang yang tidak berarti. Saudara-saudari, ketika saat itu di dalam budaya orang Yahudi, seorang wanita kesaksiannya tidak dianggap. Tetapi Yesus tetap mau memperlihatkan kebangkitannya kepada orang yang tidak dianggap. Kalau Maria bersaksi di hadapan orang-orang Yahudi, saat itu dia tidak akan dipercaya. Dia seorang wanita, dan kedua adalah dia bukan orang yang terpercaya. Dia bekas terikat dengan roh-roh. Juga dikatakan dia juga bekas wanita tunasusila, bukan orang yang kredensial, bukan orang yang terpercaya. Sehingga kesaksian orang bilang, ini orang ngomong doang, bohong, orang nggak benar, jangan didengarin. Tetapi Yesus tetap datang ke Maria. Kenapa? Karena Yesus menganggap Maria penting. Maria merasa dia sangat berarti di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus menyempatkan untuk menyatakan dirinya, kebangkitannya kepada Maria. Inilah Tuhan kita, inilah yang membuat Maria berubah, saudara-saudari. Maria tidak bersukacita ketika dia melihat mayat Yesus sudah nggak ada, kubur itu kosong. Dia tidak bersukacita ketika malaikat datang berbicara sama dia. Tidak. Maria bersukacita ketika Yesus memanggil namanya Maria. Maria bersukacita karena ketika itu Yesus berkata, pergilah kepada saudara-saudaraku, maka Anda sudah diubahkan, saudara-saudari. Anda bukan lagi murid-murid di hadapan Tuhan, tetapi Yesus mengatakan, kamu sudah jadi anak-anak Bapa di surga. Nah, Bapakku, Bapakmu, artinya kamu milik Tuhan, kamu milik Bapa, Allahku, Allahmu. Kamu ada sekarang terhubung langsung. Dengan kata lain, kamu milik Dia, kamu ini milik Tuhan. Anda harus sadar ini. Ketika Anda tahu semua doktrin, ketika Anda tahu tentang semua fakta, ketika Anda tahu segala sesuatu, Anda pernah mengalami mujizat yang adikodrati, tetapi ketika Anda tidak menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi Anda, Tuhan sangat mengenal Anda milik Dia, Anda tidak akan terhubung dengan kuasa kebangkitan. Kuasa kebangkitan akan Anda alami ketika Anda punya hubungan pribadi dengan Dia. Anda menghubungkan diri Anda secara pribadi. Dan Anda tahu bahwa Anda begitu dikasihinya. Tuhan begitu mengasihi Maria sehingga Dia menyempatkan untuk hadir, memperlihatkan kebangkitannya kepada Maria. Bukan kepada yang lain. Sekalipun kesaksian Maria tidak akan dianggap oleh orang lain. Tetapi Tuhan karena kasihnya tetap hadir
hadir peduli kepada Maria. Setiap tetes air mata Maria, Tuhan perhatikan. Setiap tetes air mata Anda dan saya, Tuhan peduli karena Anda dikasih Dia. Amin Bapak, Ibu. Inilah. Dan sesudah itu yang terjadi adalah Maria, dia pergi. Ketika Yesus bilang, pergilah kepada saudara-saudaraku, dia pergi. Dan apa yang dia katakan kepada para murid-murid Yesus yang lain? Dia bukan katakan dia telah bangkit, tetapi dia katakan, aku telah melihat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dia kan katakan, Yesus sudah bangkit, benar. Oh itu benar, malaikat itu ngomong, aku ketemu malaikat. Bukan, dia katakan, aku telah melihat Dia. Inilah kerinduan orang yang mau terhubung dengan Tuhan. Yang buat dia adalah, dia melihat Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan peduli. Dia tahu sekarang Tuhan adalah menjadi bagian dari hidupnya, tidak pernah terpisahkan lagi. Inilah yang membuat kita memiliki kuasa kebangkitan. Bukan doktrin. Anda perlu tahu doktrin, tetapi bukan doktrin yang membuat Anda terhubung dengan Tuhan. Kita menghargai orang-orang yang punya doktrin, dan mungkin doktrin berbeda. Tetapi doktrin tidak membuat Anda lebih dekat kepada Tuhan. Hubungan pribadi kita dengan Tuhan, di mana Anda tahu Anda milik Tuhan, di mana Anda tahu bahwa Anda dikasih Tuhan, di mana Anda tahu bahwa Tuhan sangat peduli sama Anda. Tuhan kenal Anda secara pribadi. Amin Bapak Ibu. Lihat, Maria datang ketika hari masih gelap. Kegelapan melanda, hatinya hancur, dia sedang sedih. Mungkin hari-hari ini Anda pun datang dengan keadaan yang bingung. Sekeliling Anda gelap, Anda nggak tahu. Finansial kita berantakan dengan keadaan COVID dan ekonomi sedang berantakan saat ini. Anda galau mungkin. Lalu orang mulai berkata, jangan takut. Ada kuasa Tuhan, ada mujizat-mujizat. Tetapi Anda bingung. Mana mujizatnya? Dulu dia melakukan mujizat, apakah ini sekarang terulang lagi dan caranya bagaimana? Tetapi saya katakan tidak peduli tentang itu, saudara-saudari. Orang agama ribut dengan doktrin, biarin aja. Orang yang terus mau membangkitkan sensasi doang, mau lihat mujizat aja. Iya, mujizat emang ada. Tetapi tidak selalu menurut apa yang kita inginkan. Tetapi ketika Anda mulai menyadari bahwa Tuhan begitu sayang Anda, bahwa Anda itu miliknya, Anda dikenal, Dia tahu kebutuhan Anda, Dia tahu keadaan Anda, Dia tahu kemampuan Anda, Dia ngerti setiap tetes air mata Anda buat apa, maka kehidupan Anda akan bertambah kuat. Kehidupan Anda akan dipenuhi kuasa kebangkitan, dan Anda tahu kuasa kebangkitan itu akan membuat Anda hidup bersukacita. Maria Magdalena, ketika dia menemukan kuasa kebangkitan, Yesus yang bangkit, dia melihat Yesus yang bangkit, dia terhubung dengan Yesus yang bangkit, maka dia berlari, bersukacita. Sebelumnya dia sedih, sekarang dia sukacita, dia bisa diambil oleh siapapun juga. Apapun yang dia hadapi, sekarang sukacita itu tetap melekat sama dia. Karena sukacita dia bukan berasal dari keadaan, sukacita dia karena dia terhubung dengan Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah kita sekarang bersukacita karena terhubung sama Tuhan, atau karena ekonomi, atau karena keadaan, atau karena orang manusia? Semua itu tidak akan menjamin, tetapi Yesuslah yang akan tetap buat kita. Amin, Bapak Ibu. Di awal tadi kita mendengar lagu I Have a Father. Aku memiliki Bapa yang mengenal kita. Mari kita mulai menyadari hal ini. Dikatakan, I have a Father who calls me by name, yang memanggil aku dengan namaku. Aku punya Bapa yang peduli akan setiap tetes air mataku. Aku punya Bapa yang mengerti setiap pikiranku, perasaanku. Amin. Nah, saya undang kita punya persekutuan dengan Tuhan. Saya undang kita tutup ibadah kita dengan suatu doa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami dikenal oleh Engkau. Yesus telah tebus kami di atas kayu salib. Kami telah dibeli dan kami jadi milik Tuhan.
Kami memiliki gembala yang kenal nama kami. Kami memiliki Bapa karena Yesus dan Bapa adalah satu. Kami memiliki Bapa yang tahu setiap pikiran kami, kekhawatiran kami, kemampuan kami, keadaan kami. Bapa tahu. Kami kenal Bapa, kami punya Bapa yang tahu setiap tetes air mata kami dan peduli akan air mata kami. Karena Bapa begitu mengasihi kami. Hari ini kami dengar kebenaran hari ini yang Tuhan sampaikan dari hati Tuhan. Betapa Tuhan rindu untuk setiap daripada kami untuk mengetahui bukan tentang hanya kebangkitan, tetapi kenapa dia bangkit. Dia bangkit untuk bisa menjadikan kami miliknya. Dia bangkit bisa untuk menjadikan bahwa Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu, Allahku dan Allahmu. Dan bisa membuat kami tahu bahwa kami begitu dikasihi. Dan membuat kami bisa begitu tenang. Dia tidak pernah tinggalkan kami. Hari ini kami mengundang Tuhan untuk kembali berjalan bersama kami. Karena selama ini kami kadang meluputkan, kadang kami enggan, kami diamin. Tapi sekarang kami mau menjawab undangan Tuhan untuk terhubung dan berjalan bersama Tuhan. Berkati Bapa anak-anakmu di dalam kebingungan mereka, ketidaktahuan mereka, biar mereka bisa tenang karena mereka berjalan bersama yang Maha Tahu. Di dalam ketidakberdayaan mereka, biar mereka bisa yakin, bisa tenang, mereka berjalan dengan yang Maha Kuasa yang sanggup melakukan apapun juga. Di dalam juga kegalauan mereka, mereka bisa tenang karena mereka tahu bahwa Tuhan gak pernah sekalipun gak ngerti keadaan. Bahkan sebelum masalah ada, Tuhan sudah sediakan jawaban. Itulah Tuhan kami. Dan biarlah kami tenang